membuktikan bahwa setiap langkah yang kita tempuh adalah jalan terbaik dalam mencari penerang bagi hidup ini. Manusia harus memilih langkah yang mampu mengantarkannya menatap masa depan yang lebih cerah. Selamat datang di Pondok Pesantren Tasbih Baitul Quran. Pondok Pesantren Tasbih lahir sebagai lembaga pendidikan Islam yang mewarnai perkembangan pendidikan di Indonesia melalui ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum. Hadir dengan visi menciptakan generasi Quran yang kreatif bermanfaat untuk umat, memiliki misi menata kehidupan generasi muslim yang beriman dan berakhlak mulia, bertujuan menciptakan lembaga pendidikan Islam yang profesional. Pondok Pesantren Tasbih Baitul Quran didirikan oleh Dr. Sulaiman Milla SAGMA pada Agustus tahun 2010 dengan mendirikan Pondok Pesantren Tasbih 1 yang terletak di Kelurahan Macorawali Kecamatan Sawito, Kabupaten Pindrang. Berselang 8 tahun lamanya, ia kemudian mendirikan Pondok Pesantren Tasbih 2 pada tahun 2018 yang terletak di Kelurahan Salo, Kecamatan Sawito, Kabupaten Pindrang. Setelah itu, pada tahun 2019, ia kembali mendirikan Pondok Pesantren Tasbih 3 di kota kelahirannya di Kabupaten Sidrap, tepatnya di Desa Tonronge, Kecamatan Paranti. Dr. Sulaiman Milla SAGMA lahir di Desa Tonronge, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Februari 1975 dari pasangan Milla Sise dan Saka Toaha. Anak ketiga dari 6 bersaudara ini pada mulanya menempuh pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri atau MIN, Desa Tonronge, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap pada tahun 1981 hingga 1987. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Al-Urwatul Wuska Benteng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap pada tahun 1987 hingga 1990 di bawah asuhan Andre Guruta Kiai Haji Abdul Muin Yusuf. Kemudian kembali melanjutkan pendidikan di tingkat Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Urwatul Wuska pada tahun 1990 hingga 1993. Ia kemudian menempuh pendidikan sarjana strata 1 di Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Alauddin Makassar pada tahun 1993 hingga 1997 di Fakultas Dakwah jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dr. Sulaiman Milla melepas masa lajangnya pada tanggal 14 November 1999 dengan menikahi seorang perempuan bernama Hanifah Nara. Buah dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Fatur Ridho, lahir pada tanggal 6 Januari tahun 2002. Kemudian melanjutkan pendidikan Magister Strata 2 di Universitas Muslim Indonesia Makassar pada tahun 2002 hingga 2005 di Fakultas Tarbiyah Dirasah Islamiyah Pendidikan dan Keguruan. Melanjutkan pendidikan program Doktor Strata 3 di Universitas Islam Negeri atau UIN Makassar pada tahun 2011 hingga 2015 di Fakultas Tarbiyah Pendidikan Keguruan. Hingga menjadi bernama Pondok Pesantren Tasbih Baitul Quran, lembaga pendidikan ini melampaui beberapa titik periode sejarah. Pada tahun 1998, Dr. Sulaiman Milla SAGMA dan istrinya Hanifah Nara SOS MM mendirikan TK-TPA Nurul Jihad Barakasanda, Kecamatan Supa, Kabupaten Pindrang. Mendirikan Madrasah Diniyah Takmiliyah Wusta pada tahun 2000 hingga 2018. Di samping itu, ia juga mendedikasikan diri sebagai seorang guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Kabupaten Pindrang. Tahun 2008 mendirikan program kegiatan dakwah dari masjid ke masjid dengan diberi nama Tasbih
singkatan dari Tim Armada Safari Sholat Berjamaah di Kabupaten Pindrang. Hingga kini program safari dakwah tersebut terus berkiprah dan telah berjalan di putaran ke-700 dari masjid ke masjid. Tercatat, Tim Armada Safari Dakwah ini hampir 70% masjid dan musola telah ia kunjungi di Kabupaten Pindrang dan terus mendapat sambutan positif dari kalangan masyarakat. Pada tahun 2010, ia menggelar pesantren Ramadan yang diikuti kurang lebih 300 orang putra-putri dengan program Hafiz Al-Quran, pembelajaran tilawah, tadarus, dan iqra yang digelar di kediamannya Jalan Poros Pare Pindrang, lingkungan Sekang, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Sawito, Kabupaten Pindrang. Di tahun yang sama, Dr. Sulaiman Mila SAGMA mendapatkan tanah wakaf dari Dr. Andes Haji Masyur Ali dan Andi Nur Hayati Tama MSI. Pemberian tanah wakaf tersebut disaksikan oleh Bupati Pindrang kala itu, Dr. Haji Andi Aslam Patundangi SHMSI, dan Wakil Bupati Sidrap Haji Dola Mando. Dan sejak saat itu mulailah membangun pondok pesantren Tasbih 1 yang terletak di Kelurahan Macerawali Kabupaten Pindrang hingga diresmikan pada tanggal 5 Mei 2011. Tahun 2018 mendapatkan tanah wakaf pondok pesantren Tasbih 2 dari Haji Yunus Wasi dan Haji Fadil Amri dan menjadi donatur pembangunan pondok pesantren Tasbih Baitul Quran. Di tahun yang sama, pondok pesantren Tasbih 2 mendapatkan sumbangan masjid oleh Haji Haruna dan Haja Nasma hingga diberi nama Masjid Haruna Nasma. Tahun 2019 diberi tanah wakaf oleh masyarakat Desa Tondronge, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, dan mulailah membangun pondok pesantren Tasbih 3. Diketahui pondok pesantren ini berdiri di atas tanah yang dulunya merupakan sekolah atau madrasah ibtidaiyah negeri Dr. Sulaiman Mila menempuh pendidikan. Tahun ajaran 2015-2016 untuk pertama kalinya Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren ini menerima siswa-siswi baru dengan bekerja sama oleh MTS Negeri Pindrang. Tahun 2017 membuka program pendidikan Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Tasbih 2 dengan bekerja sama oleh Madrasah Aliyah Negeri Pindrang. Tahun 2020 meresmikan Pondok Pesantren Tasbih 3 dengan program Tahfizul Al-Quran dan Madrasah Diniyah Takmiliyah. Pondok Pesantren Tasbih Baitul Quran memiliki program yakni Tahfizul Quran atau menghafal Al-Quran, menghafal hadis pilihan dan arba'in, training dakwah melatih santri menjadi seorang dai yang profesional, pengkaderan guru mengaji, penguasaan ilmu tajwid, kajian kitab kuning, safari santri, belajar dan mengajar Al-Quran dari rumah, masjid, dan sekolah. Pada tanggal 1 September 2022, Pondok Pesantren Tasbih Baitul Quran mengambil langkah kerjasama penandatanganan MOU dengan Rutan Kelas 2B Kabupaten Pindrang, yakni pendirian Pondok Tahfiz Al-Quran di dalam rutan. Setelah itu diresmikan pada 26 Oktober 2022. Sejak dibuka, Pondok Tahfiz ini telah mewisuda warga binaan Rutan Kelas 2B Pindrang sebanyak 17 orang dengan hafalan juz 30, mewisuda tadarus Al-Quran sebanyak 76 orang, dan mengukuhkan sebanyak 18 orang warga binaan sebagai guru mengaji. Sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam, Pondok Pesantren Tasbih Baitul Quran berkomitmen pada pembentukan insan yang berintegritas, cerdas, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Hadir untuk membina dan mendidik generasi muda Islam yang taat dan patuh dengan dibekali ilmu agama dan ilmu Al-Quran sebagai bekal generasi pelanjut. Pondok Pesantren Tasbih kini telah memiliki santri sebanyak 300 orang dari Madrasah Sanawiyah, Aliyah, dan Diniyah Takmiliyah. Memiliki 21 pembina pondok dan 67 tenaga pengajar atau guru berlatar belakang sarjana strata 1 dan magister strata 2 dari berbagai universitas di Indonesia.
Santri Pondok Pesantren Tasbih Baitul Quran terdiri dari anak-anak bangsa yang memiliki semangat dan itikad yang besar dalam belajar dan menghafal Al-Quran. Santrinya berasal dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Pondok Pesantren Tasbih Baitul Quran telah meraih banyak prestasi dari berbagai bidang di tingkat provinsi maupun tingkat daerah. Juara umum Piala Bergilir Gemar Ramadan SMK Negeri 2 Pindrang, juara umum Festival Sastraman Pindrang, juara 1 Lomba Ceramah SMK Negeri 1 Pindrang, lolos kompetisi Sains Madrasah IPA mewakili Kabupaten Pindrang di tingkat provinsi dan berbagai prestasi lainnya. Dalam peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur, madrasah melengkapi setiap ruang belajar siswa dengan penyejuk udara atau AC guna menciptakan kenyamanan siswa dalam belajar. Peningkatan pembelajaran yang modern dan inovatif, setiap kelas dilengkapi televisi 43 inci guna mendukung kegiatan belajar di kelas yang lebih interaktif dengan pemanfaatan teknologi. Selain itu, madrasah juga menyiapkan fasilitas koneksi internet sebagai penunjang dan mendorong proses belajar mengajar siswa yang kreatif dengan pengembangan informasi di era digitalisasi. Setiap kelas dilengkapi kamera CCTV guna memantau aktivitas siswa. Kesungguhan Pondok Pesantren Tasbih dalam membangun karakter santri nampak dalam salah satu programnya, yakni Program Pengabdian Masyarakat atau PPM. Seperti halnya harta yang perlu dizakati, ilmu juga perlu diamalkan kembali dengan mengabdi kepada masyarakat agar mendapatkan keberkahan. Pengabdian ini mematangkan karakter santri dan kepribadiannya, belajar melatih keterampilan diri, mengajar, bersosialisasi, dan juga melatih jiwa kepemimpinan. Selama 2 minggu, santri atau siswa Madrasah Sanawiyah kelas 9 dan siswa kelas 12 Madrasah Aliyah wajib mengikuti program ini. Pengabdian selama 2 minggu adalah waktu yang sangat mahal dan berharga bagi santri memperoleh begitu banyak pengalaman di masyarakat. Olehnya itu mesti dimanfaatkan sebaik-baiknya. Selamat berjuang dan mengabdi untuk masyarakat. Baktimu untuk mengasah diri lebih baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad. Menciptakan generasi pemimpin, bukan pemimpi.